Halo sobat semua, salam sejahtera selalu Tuhan memberkati kita semua. Sehingga kita bisa berjumpa kembali di channel Kebun Doa ini. Kali ini berbeda dengan posting sebelumnya, di mana dalam beberapa postingan kita hanya mengunjungi ke tempat Romo Sigit dan Romo Bayu di Gereja Katolik Kristus Sang Penabur Subang, di mana di belakangnya ada Taman Doa Bunda Maria Tebar Kamulian. Dan kesaksian dari beberapa umat seperti Pak Joko, Bu Yuli, Bu Misi, Bu Yusa, dan Bu Desi yang bersaksi tentang keajaiban dan mujizat doa yang dialaminya. Sekarang saya sedang menuju ke Gua Maria Sawer Rahmat Kuningan. Letak Gua Maria Sawer Rahmat Kuningan yang pasti di Provinsi Jawa Barat dekat perbatasan dengan Jawa Tengah. Jika kita menggunakan kendaraan pribadi, waktu tempuh dari Jakarta ke Gua Maria Sawer Rahmat Kuningan ini sekitar 4 jam dengan menempuh jarak 246 km. Sedangkan kalau kita berangkat dari Bandung menuju ke Gua Maria Sawer Rahmat ini, berjarak sekitar 168 km dan dapat ditempuh dengan waktu sekitar 3 jam. Kota terbesar yang paling dekat adalah Cirebon, di mana jarak yang ditempuh kurang lebih sekitar 35 km saja, dan waktu tempuh sekitar 1 jam saja menuju Gua Maria Sawer Rahmat ini. Oh ya, ada bandara internasional terdekat untuk mencapai Gua Maria Sawer Rahmat ini, yaitu Bandara Internasional Kertajati yang berjarak sekitar 85 km saja dan ditempuh dengan waktu 2 jam untuk mencapai Gua Maria Sawer Rahmat ini. Hanya saja saya menuju ke sana ada beberapa ruas jalan yang sempit dan hanya bisa dilalui 2 kendaraan bersamaan dari jalur yang berlawanan. Harus sabar apabila jika banyak bertemu dengan kendaraan dari lawan arah. Jika ada kendaraan besar seperti bus dan truk yang searah dengan kita dan berjalan perlahan, mau nggak mau kita harus sabar menunggu di belakangnya, karena tidak bisa menyusul jika ada kendaraan yang datang dari arah berlawanan. Saat postingan ini dibuat, beberapa ruas jalan bypass sudah jadi. Jalan bypass ini cukup lebar dan masih sepi sehingga tidak perlu lagi melalui pemukiman padat. Gua Maria Fatimah Sawer Rahmat yang dikenal dengan Gua Maria Kuningan merupakan salah satu destinasi wisata religi di daerah Kuningan, Jawa Barat. Pembangunan gua ini dimulai tahun 1988 atas inisiatif masyarakat setempat yang merasa perlu memiliki tempat ziarah dan beribadah khusus. Tempat ini dulunya dikatakan hutan, konon cukup angker juga. Lalu ada seorang pastor dari Belanda, M. Kupen, ingin membuat Gua Maria agar warga tidak perlu jauh-jauh berziarah ke Jawa. Uskup Bandung saat itu, Monsinyur Alexander Jaya Siswaya, juga menyetujui rencana tersebut. Warga setempat pun membangun Gua Maria saat itu dilakukan pembangunannya sekitar 2 tahun. Setelah proses pembangunan rampung, gua ini diresmikan pada tanggal 21 Juli 1990 oleh Kardinal Tomko. Sejak saat itu, gua ini menjadi salah satu situs rohani penting bagi umat Katolik di sana ataupun umat Katolik di seluruh dunia. Menurut pengurus di Gua Maria Fatimah Sawer Rahmat ini, siapapun boleh datang ke sana meski bukan umat Katolik. Pertengahan September lalu misalnya, Forum Moderasi Beragama Madrasah Aliyah Negeri 2 Kuningan berkunjung ke sana, sehingga menjadikan desa ini desa yang disebut dengan Kampung Moderasi Beragama. Mereka pun sempat ke pondok pesantren Daarul Muslisin. 5 meter dari Gua Maria ini, tempat pesantren Daarul Muslisin. Bukan berdampingan lagi, tapi nempel, ucap Kiai Haji Yayat Hidayat, pengasuh Ponpes tersebut. Tidak jauh dari sana terdapat Paseban Tri Panca Tunggal, pusat aktivitas masyarakat adat Karuhun Urang yang disingkat dengan Akur, Sudan Wiwitan. Meskipun berbeda agama dan kepercayaan, warga tetap hidup harmonis. Gua Maria menjadi buktinya. Tempat ini
terasa sejuk, tidak hanya karena pepohonan tetapi juga praktik toleransi di dalamnya. Suasana inilah yang dibutuhkan warga. Gua Maria Sawer Rahmat ini masuk ke lingkungan Maria Putri Murni Sejati Kosantana di Desa Cisantana di Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Cisantana terletak di lereng sebelah timur Bukit Gunung Ciremai pada ketinggian lebih kurang 700 meter dari permukaan laut. Daerah tersebut merupakan wilayah pertanian dengan suhu udara yang cukup dingin. Menurut catatan di Gereja Cisantana, umat Katolik di daerah ini berjumlah sekitar 1.200 orang yang sebagian besar dari pertanian beternak sapi perah. Gua Maria Sawer Rahmat ini terletak di sebuah bukit yang bernama Bukit Totombok, sebelah barat desa Cisantana. Karena terletak di Bukit Totombok, penduduk setempat lebih mengenal Gua Maria Sawer Rahmat dengan nama Gua Maria Totombok. Menurut cerita rakyat, bukit ini diberi nama Totombok karena daerah itu hampir tidak pernah mendatangkan keuntungan jika dijadikan area persawahan. Dengan kata lain, Totombok adalah bukit yang selalu nombok. Dan sekarang dengan adanya Gua Maria ini menimbulkan peningkatan kehidupan bagi masyarakat sekitarnya. Karena banyak sekali umat dari daerah lain berkunjung ke tempat ini. Nama Maria Fatimah merujuk pada sosok Bunda Maria di Fatimah, Portugal. Penampakan sosok tersebut tahun 1917. Ketika itu Bunda Maria menampakkan diri kepada 3 anak gembala di Fatimah. Nama tersebut juga dipilih untuk menggambarkan hubungan spiritual umat Katolik kepada Bunda Maria sebagai perantara rahmat ilahi. Kata sawer berasalkan dari Curug Sawer, yaitu air terjun yang terletak tidak jauh dari gua ini. Air tersebut menjadi sumber air yang mengalir di sekitar gua, dan rahmat sendiri merupakan bentuk harapan akan turunnya rahmat dan berkat dari Tuhan melalui perantaraan Bunda Maria. Di sekitar Gua Maria Sawer Rahmat terdapat sebuah taman indah yang dibentuk dan menggambarkan sebuah taman Getsemani, yang menurut kitab suci Kristen disitulah Yesus Kristus ditangkap untuk diadili sebelum disalibkan. Taman ini berada pada tempat yang datar. Di tempat ini pula terdapat sebuah ruangan sederhana untuk misa atau pembukaan jalan salib. Semua tempat terbuka kecuali altar. Di jalan menuju Gua Maria itu tidak ada tempat untuk berteduh, tetapi rimbun pohon dan semak kiri kanan jalan cukup membuat suasana teduh. Pada musim hujan, para pengunjung dapat melihat dan menikmati indahnya bunga-bunga hutan bermekaran, suasana alami yang menarik. Jalan salib di sini terdapat 16 tempat perhentian. Tiap-tiap perhentian mengisahkan riwayat Yesus mulai dari ketika dia jatuhi hukuman hingga dimakamkan. Pada tiap perhentian dibangun altar yang digunakan umat untuk berdoa dan menyalakan lilin. Pada perhentian ke-12 terdapat salib besar, letaknya di Bukit Totombok yang merupakan lambang ketika Yesus wafat di kayu salib. Salib ini juga merupakan tanda menancap dan mengakar umat Katolik di Tatar Sunda. Setelah melalui 14 perhentian, tibalah umat di Gua Maria Sawer Rahmat. Patung Maria berdiri tegak anggun pada sebuah gua, di bawahnya mengalir air yang berjernih. Air ini berasal dari sebuah curug air terjun. Curug tersebut berada di kaki sebelah selatan bukit dan penduduk mengenalnya dengan nama Curug Sawer. Jatuhnya air seperti yang disawerkan. Itu sebabnya gua ini disebut Gua Maria Sawer Rahmat. Dalam perjalanan pulang, umat Katolik menuruni anak tangga yang terpisah dari perjalanan mendaki. Itu yang dimaksud agar umat yang telah selesai berdoa tidak mengganggu perjalanan ibadah peziarah yang baru datang. Setiap malam Jumat Kliwon atau Jumat Agung di Gua Maria ini berlangsung acara misa suci. Pada upacara Jumat Agung itu, prosesi dimulai dengan upacara pembukaan di Taman Getsemani. Acara ini kemudian dilanjutkan dengan kisah sengsara melalui prosesi jalan salib sesuai catatan
smartwatch dan handphone saya tercatat jalan yang ditempuh menuju puncak Bukit Totombok sebanyak 1.400 langkah. Jangan lupa, saya ingatkan lagi untuk membawa air minum dan tidak perlu khawatir kecapean. Karena jika kita letih, ada tempat untuk beristirahat sejenak. Kalau kita dibandingkan dengan rumah standar satu lantai sekitar 20 anak tangga, anggap saja jika 500 step anak tangga naik dibagi dengan 20, maka seakan-akan kita seperti menaiki gedung 25 lantai tanpa lift, tanpa eskalator. Oh ya, Gua Maria ini tidak direkomendasikan untuk disabilitas dan orang tua, karena lantainya terbuat dari batu dan semen. Bagi yang berangkat ke sini, jangan lupa harus menggunakan sepatu yang nyaman dan direkomendasikan untuk kebutuhan outdoor. Dan berhati-hati ke sana kalau di saat musim hujan, karena jika tidak berhati-hati lantai terasa licin. Oh ya, jangan lupa bawa senter jika pergi ke sana saat malam hari. Dan jangan lupa membawa payung juga, karena cuaca sering tidak menentu, kadang hujan mendadak. Sekalian bawa payung juga bisa bermanfaat menjadi tongkat alat bantu jalan juga. Mengunjungi Gua Maria Sawer Rahmat atau yang lebih dikenal dengan Gua Maria Kuningan ini menjadi pengalaman spiritual yang berbeda. Selain alamnya indah, gua ini menyediakan fasilitas pendukung dengan berbagai kegiatan. Seperti prosesi jalan salib, yang kedua adalah mengunjungi tempat refleksi doa yang bernama Taman Getsemani, ketiga mengunjungi misa altar suci di Gua Maria Kuningan, mengikuti misa suci di Jumat Kliwon. Oh ya, jangan lupa untuk kalau kita ke Kuningan dan Cirebon ini untuk mengunjungi wisata kulinernya, di mana kita bisa merasakan makanan-makanan khas di Kuningan seperti empal gentong, nasi jamblang, tahu gejrot, sate kambing, mie koclok, minuman Jennifer, tape ketan, dan banyak lain. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan follow, karena pada postingan berikutnya saya akan posting banyak lagi hal-hal yang selain wisata kuliner dan religi, ada banyak yang mendapatkan keajaiban dan mujizat yang dialami. Semoga dengan channel ini kita bisa bercocok tanam doa dalam diri kita dan memanen hasil doa tersebut dengan baik. Untuk sementara, channel ini akan ditayangkan 2 kali seminggu, serta jangan lupa klik tombol subscribe dan like-nya ya. Semoga dengan mengikuti kebun doa ini, kita bisa menghasilkan doa dan buah hasil dari doa kita bagi kehidupan kita semua. Mari kita belajar dari pengalaman-pengalaman umat lainnya dalam menjalankan ibadah dan doanya sesuai dengan jalan Tuhan. Semoga dengan mengikuti channel Kebun Doa ini, semua doa kita terwujud. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Salam sejahtera menyertai kita selalu. Amin.